Baik, perkenalkan nama saya Angelus Nahada Duha. Saya dari program studi ilmu komputer Sambung 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks akademik. Nah, teks akademik ini merupakan salah satu pembahasan yang ada di mata kuliah Teks Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian. Nah, pengertian yang pertama, teks akademik. Pengertian teks akademik adalah teks yang diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan dalam suatu metode pembelajaran. Nah, pada teks akademik ini semua isi teksnya itu dapat dipertanggungjawabkan atau dengan fakta-fakta yang ada. Nah, teks akademik ini bisa berupa buku fiksi, yaitu seperti kamus, KBBI, buku pembelajaran, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu teks non-akademik. Teks non-akademik ini adalah teks yang penulisannya tidak berupa fakta yang umum, melainkan berupa fakta pribadi. Nah, teks non-akademik ini dapat berupa dongeng, novel, roman, legenda, dan lain sebagainya. Nah, untuk perbedaan kedua teks ini kita dapat mengetahui di ciri-ciri. Nah, selanjutnya yang pertama ciri-ciri teks akademik. Untuk objek pada teks akademik adanya fakta yang diteliti. Nah, untuk fakta pengamatannya itu pada ciri-ciri kedua dibuktikan dengan pengamatan atau bersifat objektif. Nah, untuk susunannya pada teks akademik itu bersifat metodis dan sistematis atau secara terurut. Yang keempat itu pada penggunaan bahasa. Pada teks akademik itu menggunakan bahasa yang ilmiah. Nah, bahasa ilmiah ini tidak hanya bahasa baku yang baik, melainkan juga bahasa baku yang benar atau sesuai dengan EYD atau ejaan yang sudah disempurnakan. Nah, selanjutnya untuk istilah pada teks akademik itu pemakaian istilahnya itu pemakaian istilah khusus. Nah, untuk tulisan pada teks akademik itu menggunakan tulisan yang formal atau gaya bahasa formal. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu pada isi teks akademik itu biasanya berupa atau berisi pengamatan atau penelitian. Nah, sedangkan pada ciri-ciri teks non-akademik itu untuk objeknya itu tidak ada objek yang diteliti. Nah, untuk objek pengamatannya itu tanpa dukungan atau bukti. Kalau untuk susunannya itu sesuai dengan alur ceritanya, untuk bahasanya itu menggunakan bahasa yang non ilmiah atau bahasa baku yang baik saja atau bahasa yang pengucapannya itu benar tapi belum tentu itu sudah diejerikan. Nah, untuk istilahnya pada teks non akademik itu pemakaian istilah itu umum. Nah, untuk gaya bahasa itu biasanya non formal dan populer atau yang populer itu biasanya gaya bahasa yang mengikuti zaman gitu. Nah, untuk yang terakhir itu untuk isinya dapat bersifat persuasif atau ajakan, deskriptif maupun kritik tanpa dukungan bukti. Nah, selanjutnya kita masuk pada struktur teks akademik. Bagaimana sih struktur teks akademik itu? Nah, untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini biasanya berisi latar belakang secara umum mengenai topik yang dibahas. Yang kedua itu membuat spesifikasi masalah, mulai dari yang umum hingga yang paling rincinya. Nah, yang ketiga itu merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Nah, yang terakhir itu membangun alasan pentingnya membahas topik tersebut. Nah, untuk yang kedua itu kajian pustaka. Nah, pada kajian pustaka ini biasanya berisi tentang bahasan-bahasan penting yang berhubungan dengan topik pembahasan. Selanjutnya, setiap bahasan berbeda, namun tetap berhubungan dengan topik dan dipisahkan dengan subbab atau pada setiap bahasanya itu saling terkonek gitu. Nah, untuk yang ketiga itu didominasi oleh kutipan dari berbagai pustaka. Jadi pada kajian pustaka ini tidak semena-mena atau tidak sembarangan dibuat. Jadi ada kutipannya. Nah, untuk yang terakhir itu diurutkan dari pembahasan umum hingga khusus, lalu diakhiri dengan simpulan keseluruhan kajian pustaka. Nah, pada yang selanjutnya itu hasil. Nah, hasilnya ini dapat berupa angka, pola, dan keputusan dari prosedur metode yang digunakan. Nah, semua tulisan murni berasal dari metode yang digunakan, tidak lagi menggunakan kutipan di dalamnya. Selanjutnya itu teknik berhubungan dengan angka. Yang terakhir, angka tersebut harus dianalisa statistik sebagai bentuk simpulan dari seluruh angka yang didapatkan. Nah, untuk yang selanjutnya itu pembahasan. Nah, pada pembahasan biasanya berisi perbandingan dan hubungan antara kajian pustaka dengan hasil.
Selanjutnya, berisi penjelasan mengapa dan bagaimana hasil itu didapatkan. Selanjutnya, menjelaskan proses fenomena tersebut terjadi atau sistematis dari permasalahan tersebut terjadi. Selanjutnya yang terakhir, menyimpulkan perbandingan dan hubungan antara kajian pustaka dengan hasilnya tadi. Selanjutnya simpulan. Nah, pada simpulan ini biasanya berisi simpulan dari semua bab atau pada dari pendahuluan tadi sampai pada pembahasan tadi. Terus tidak terdapat kutipan. Yang terakhir, terdapat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Nah, selanjutnya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini dapat berisi daftar identitas pustaka yang dikutip dalam teks akademik tadi. Terus setiap tipe teks akademik memiliki format penulisan daftar pustaka yang berbeda. Nah, untuk penulisan teks akademik sendiri akan semakin lebih bagus jika si penulis dapat memahami dan memiliki pengamatan yang lebih dalam tentang apa yang mau dibahas dia, atau dia dapat terjun lebih dalam ke pembahasan yang akan dibahas dia. Baik. Selanjutnya itu jenis teks akademik dalam genre makro. Nah, yang pertama ada ulasan buku. Nah, ulasan buku ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu buku ajar dan buku referensi. Nah, struktur teks dalam ulasan buku ini yang pertama identitas, disusul dengan orientasi, disusul dengan tafsiran isi, selanjutnya evaluasi, dan yang terakhir rangkuman evaluasi. Nah, yang kedua itu ada proposal. Nah, proposal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama dapat berisi rancangan penelitian dan juga dapat berisi rancangan kegiatan. Nah, struktur teks dalam proposal penelitian ini yang pertama pendahuluan, disusul dengan landasan teori dan tinjauan pustaka, dan yang terakhir itu metode penelitian. Sedangkan pada struktur teks dalam proposal penelitian itu berupa pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, dan disusul dengan metode logi penelitian. Nah, yang ketiga itu ada laporan. Nah, setelah membuat proposal tadi, kita akan membuat laporan. Nah, pada laporan juga ada dua, yaitu laporan penelitian dan laporan kegiatan. Nah, struktur teks dalam laporan penelitian ini berupa pendahuluan, selanjutnya landasan teori dan kajian pustakanya, disusul dengan metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan yang terakhir itu penutup. Nah, untuk yang kedua, struktur teks dalam laporan kegiatan. Nah, pada strukturnya itu ada pendahuluan, disusul dengan deskripsi kegiatan, selanjutnya pelaksanaan kegiatannya, dan ditutup oleh penutup. Nah, yang terakhir itu ada artikel kimia. Nah, dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur teks dalam artikel penelitian ini dapat berupa pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan terakhir yaitu penutup. Artikel konseptual disusun dengan lebih fleksibel tergantung cakupan persoalan dan teori yang digunakan untuk membahas. Nah, sekian dari pemaparan materi teks akademik. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.